Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop ya. Pada kesempatan kali ini kita tidak add foto halu ya bareng artis ya. Kali ini kita akan coba belajar ya, atau sama-sama kita belajar menambahkan bayangan atau memberikan efek shadow ya pada foto kita ya. Bro, contohnya foto produk lah, contoh seperti itu ya. Nah, dan di sini kita udah siapkan bahan mentahnya. Ini adalah bagian backgroundnya atau latar belakangnya, nah ini latar belakangnya agak estetik ya, seperti itu dan ini adalah, contoh produk aja ya Bro. Nah kita contohnya contohnya aja produk dulu ya, nanti ya kalau untuk, menambahkan shadow bagian objek orangnya seperti itu dan kayak contohnya manipulasi gitu ya. Manipulasi seperti manipulasi fantasi atau manipulasi barang artis. Nah itu kan ada juga gimana cara menambahkan efek-efek shadow-nya itu ya, atau ya shading ya gitu ya. Itu agak susah-susah gampang, tergantung bahan dan kondisinya juga ya. Nah, kita coba produk dulu ya, benda mati dulu ya, bisa dikatakan seperti itu. Yang ini agak lebih mudah gitu, tapi cukup susah-susah gampang juga ya kalau belum terbiasa ya. Contohnya aja seperti ini dulu lah, ini contohnya, yang masih berbentuk PNG ya, kalian kalian bisa saja download di internet atau di Google gitu ya, contoh produk atau bisa dikatakan serum ya, coba. Ini kita tidak di-endorse ya, Bro. Nah, anggap aja seperti itu. Nah, ini kalian tinggal drag aja fotonya nih untuk bahan latihan ya. Nah, dan kalian juga bisa download ya bagian backgroundnya ini, di Pinterest atau di Google gitu ya, dengan ya kata kunci background estetik untuk produk ya, atau foto studio produk. Oke, nah atau nanti saya kasih link di deskripsi ya untuk downloadnya ini ya, Bro. Oke ya, kita udah siapkan bahan mentahnya, tinggal kita eksekusi aja ya, Bro. Dan ini kita tidak, disponsori ya, Bro, oleh produk ini ya. Oke, kita langsung drag aja ya fotonya ini karena udah PNG ya, Bro. Kita drag fotonya ini. Nah, kita langsung pindahkan ke sini ya, Bro. Dan ini kenapa objeknya terlalu besar, kalian pergi ke sini dulu, kita ganti dulu namanya ya. Objek produk. Nah, kita beri nama objek produk di bagian layar ini ya, biar nggak ketukar nanti ya. Nah, ini kita kecilin aja produknya, karena ini produknya serum ya, nggak mungkin ya seperti raksasa seperti ini ya. Nah, kita Ctrl T dulu. Nah, ini ada border, kalian tahan Shift ya di bagian sudutnya ini. Nah, dikecilin aja, sesuaikan aja lah untuk produknya kecilnya seperti apa. Nah, aku pengennya serum itu kecilnya seperti ini, nggak usah terlalu banyak sih, seperti ini aja. Letakkan posisinya di tengah-tengah aja gitu ya, Bro, terserah kalian, yang penting nanti kita beri efek shadow di sini, Bro. Nah, ini efek shadow-nya ini manual aja ya, tanpa menggunakan AI ya. Kali ini aku menggunakan Photoshop CS6 yang agak versi jadul gitu ya. Nah, kita enter aja seperti ini. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan bagus, tapi agak sedikit apa ya, pewarnanya agak jomplang sih sedikit menurut aku ya, kalau di mata aku masih agak kurang ya. Gimana caranya, biar agak sedikit lebih sinkron ya gitu warnanya. Nah, kita pergi ke sini, ke layar, objek produk, kita klik kontrol, klik pada masukin di layar thumbnail, kita seleksi dulu ya, yang penting pewarnanya agak hampir sama dulu lah dengan latar belakangnya, Bro. Nah, kita pergi ke sini ke adjustment layer, ke bagian, levels dulu ya, Bro. Nah, ini kita tarik bagian highlight-nya ya, bukan highlight sih, shadow-nya, seperti ini. Biar dapat feel-nya. Nah, ya warnanya itu lebih jreng dapat ya feel-nya. Kita tutup, kita pergi ke layar ini lagi, objek produk, kita seleksi lagi, kita klik kontrol, klik pada masukin di layar thumbnail, kita langsung ke adjustment layer, bagian brightness and contrast. Nah, ini anggap aja kayak manipulasi gitu ya, Bro. Manipulasi produk ya. Nah, sekaligus menambahkan pewarnaan gitu ya, Bro. Kita naikkan sedikit bagian brightness-nya, kontrasnya kita turunin. Oke, cukup ya. Seperti ini saja. Kita tutup. Nah, di sini kita hapus bagian ininya karena terlalu terang. Kita itu pengennya terangnya di sebelah sini saja dan ini tidak. Nah, ya, ini agak gelap. Kita hapus menggunakan eraser tool ya di bagian ini. Kita klik E di keyboard kalian, eraser tool aja. Oke, seperti itu. Nah, lihat dulu before dan after ya. Sekilas tidak terlihat tapi sebenarnya ada. Oke, kurang lebih cukup ya seperti itu saja. Nah, apabila udah seperti ini kita fokus di bagian shadow aja lagi ya, Bro. Nah, ini masih kayak kelihatan ngambang gitu ya produknya ya. Nah, masih nggak kelihatan nyentuh di bagian batu ya atau backgroundnya ini. Nah, gimana caranya biar kelihatan nampak menyentuh ya gitu ya, atau menambahkan shadow-nya caranya seperti ini. Kita pergi ke layar background, tambahkan layar baru, ke create a new layer seperti ini, ganti namanya menjadi bayangan satu. Oke, ini lumayan banyak nih kita menambahkan bayangan. Oke, kita pergi ke color picture dulu. Ini foreground colornya warna hitam aja karena warna dasar bayangan itu adalah warna hitam. Kita klik OK seperti ini. Kita akan memainkan brush aja ya, Bro. Kita manual aja.
kita klik B di keyboard kalian, coba dulu manual ya. Nah ini tanda kuas ya, brush tool ya, atau tombol shortcutnya adalah huruf B di keyboard kalian ya. Nah kita pergi ke bagian opacity, kita mainkan opacity-nya ya sekitar 8% dulu ya. Mainkan, kita klik kanan, hardness-nya jangan terlalu keras ya, atau hard gitu ya. Kita hardness itu yang agak soft aja gitu ya. Nah, pilih yang agak soft, yang agak lembut gitu ya, biar nanti digesek-gesek nggak terlalu kasar ya. Kita zoom in dulu. Untuk men-zoom in dan zoom out seperti ini, kalian pencet Alt sambil scroll mouse di keyboard kalian. Oke. Nah, oke kita coba brush dulu ya tentunya. Kita perkecil aja brush menggunakan buka kurung ya. Nah, ini jangan lupa bayangan ini di bawah layer produk ya. Nah, seperti itu. Kita gesek dulu ya seperti ini. Satu kali gesekan, jangan dilepas tarikannya seperti itu. Nah, ini malah terkena ini malah terlalu banyak objek di sini. Kita hapus ya menggunakan eraser tool. Kita pindahkan aja eraser tool, klik E di keyboard kalian ya. Nah, ini eraser tool, opacity-nya kita hapus sedikit. Kita mainkan sekitar 38 aja. Nah, hapus aja sedikit. Nah, oke. Seperti itu. Apabila pengen menghapusnya ya, kita lihat dulu ya before. Nah, tarikan pertama seperti ini shadow-nya, lihat before dan after ya. Kita zoom in lagi biar kelihatan lebih detail seperti ini. Before-nya seperti ini ya, sebelum dan after-nya seperti ini. Nah, bayangannya agak tipis-tipis ya, tapi ada. Nah, oke kita coba tambahkan bayangan lagi ya bro. Kita pergi ke sini ke create a new layer, tambahkan bayangan lagi, bayangan 2 ya, seperti itu ya. Jangan lupa kita ini agak lumayan banyak nih layernya ya, karena kita coba memberikan efek lebih realistis bayangannya ya bro. Kita enter bayangan 2 seperti ini. Nah ini kita pisahkan layar 1 bayangan 1 ya, sama bayangan 2 kita pisahkan gitu ya. Dan kita coba di bagian bayangan 2 di sebelah sini ya. Nah biar ada refleksi bayangan ala-ala seperti inilah, seperti itu ya. Oke, tapi brushnya kita perbesarkan seperti ini. Kita gesek lagi ya, seperti ini. Iya. Nah, gesek aja seperti itu. Satu kali lagi. Nah, dapat gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, oke ya. Cukup kurang lebih seperti itu. Ini malah berlebihan nih. Kalian bisa eraser tool aja ya. Kita klik di keyboard kalian ya. Perkecil aja brushnya. Buka kurung di bagian bayangan 2 ini. Kelewatan tadi. Nah, cukup. Kalau dilihat dari jarak jauh seperti ini. Shadow-nya. Oke, kalian bisa rotasikan juga shadow-nya ini, kita Ctrl T. Nah, rotasikan sesuai keinginan kalian. Kita enter apabila udah pas. Ke move tool, geser-geser aja. Nah, oke. Nah, kalau dilihat dari jarak jauh seperti ini, shadow-nya ini ada agak sedikit kelewatan nih. Kita eraser lagi. Seperti itu. Nah, jadi kalau ya produknya agak-agak susah-susah gampang juga ya, bro. Tapi inilah yang enak sedikit tadi bikin tutorial ya. Oke, seperti itu untuk bayangannya. Ini udah 2 bayangan atau 2 layer ya, Bro. Kita lihat dulu before, nah di sininya dan after. Nah, seperti itu. Udah ada ya. Oke. Nah, kali ini kita akan coba cara yang lain lagi. Nah, ini caranya lumayan banyak ya untuk menambahkan shadow. Ini cara aku sendiri ya biasanya, Bro. Kita pergi ke layar objek produk, kita copy paste, Ctrl J di keyboard kalian. Nah, ini yang objek produk copy ini kita ganti namanya menjadi bayangan juga ya bro, bayangan yang ketiga. Oke, kita enter, letakkan di bawah layar produk. Nah ini kenapa masih gak kelihatan warna hitam? Caranya seperti ini, kita klik Ctrl, klik masukkan di layar thumbnail. Nah ini kita seleksi produknya, ini jangan lupa warna hitam, kita klik OK, baru kita pencet Alt delete ya bro. Nah menjadi warna hitam, kita pergi ke filter, kita berikan efek blur, Gaussian blur. Nah seperti itu, ini 0,9 aja radiusnya ya, pixelnya. Oke, kita Ctrl D untuk menghilangkan garis-garis putus tadi. Kita zoom in. Nah, ini ada nih kelihatan bayangan nih. Nah, kita geser. Nah, kan ada bayangannya. Kita mainkan opacity-nya. Ini cara biasanya juga bisa digunakan sih, tapi untuk ini kalau untuk objek benda mati enak sih kalau menggunakan yang cara yang ini, tapi kalau untuk objek yang benda hidup, contoh manusia, untuk dimanipulasi, menambahkan shadow agak kurang akurat sih tadi ya bro. Kenapa? Karena agak kasar gitu ya. Nah, dan ini kelihatan lebih soft ya. Kalau benda mati kan enak aja nih cropnya, jadi kelihatan lebih soft. Kalau benda hidup kan agak sedikit kasar gitu ya bro. Nanti kalian aja coba sendiri di rumah ya. Nah ini kurang lebih seperti ini, kita mainkan opacity-nya ya. Kalian bisa gunakan opacity yang seperti ini, terserah ya. Yang penting kelihatan lebih enak lah di mata gitu ya. Nah, oke, saya tuh pengennya di bagian bawah ini aja yang kita gunakan shadow yang ini, dan sebelah sininya gak usah ya.
Nih, ini malah keikut nih pinggirnya. Nah, kan malah keikut di belakangnya ya. Kita erasure dulu aja bagian pinggirnya ini, bayangannya. Kita klik di keyboard kalian. Oke, ini kita fullkan menjadi 100%. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dilihat dari jarak jauh seperti ini, ya lumayan ya. Lumayan nih shadow-nya. Kita lihat dulu before. Nah, nih di bagian bawahnya nih, detailnya seperti itu sih. Nah, before seperti ini dan after. Oke. Nah, apabila udah seperti ini kita berikan efek lagi ya, Bro. Efek shadow tentunya ya, Bro. Menambahkan shadow biar kelihatan lebih agak realistis ya, Bro. Tambahkan layer baru lagi ya, Bro, ke create new layer ya. Nah, ganti namanya menjadi bayangan keempat. Oke. Nah, lumayan banyak kan bayangannya. Kita pisah-pisahkan layer gitu ya, Bro. Kita klik B lagi di keyboard kalian. Ini agak diperbesarkan lagi brushnya menggunakan buka kurung. Gesek lagi. Set. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini digesek lagi sedikit. Set. Ya, satu tarikan ini. Nah, opacity-nya kita coba kurangin ya, sekitar ya 5% aja. Nah, dapat feel-nya sebelah sini. Nah, ininya dapat. Oke. Oke, kita coba kurangin dulu. Nah, oke. Ini mainkan opacity-nya sekitar ya 2% aja lah. Oke, kita brush satu kali lagi. Set, set, set. Nah, seperti itu. Kalau dilihat dari jarak jauh, ya lumayan lah. Ya, kalau untuk belajar enak sih. Nah, seperti itu kita ke move tool saja. Nah, apabila udah seperti ini, nah ini kan menurut aku masih kurang juga nih di mata aku ya, karena di sini masih belum kita berikan efek shadow ya di bagian produknya yang ini. Nah, di bagian pinggir-pinggirnya nih. Gimana caranya? Caranya seperti ini, kita pergi ke layar objek produk, kita seleksi lagi, kita klik control, klik pada masukkan di layar thumbnail. Nah, ini fungsinya garis-garis putus ini untuk membatasi biar nggak terkena backgroundnya ya, Bro, untuk diberikan efek shadow. Nah, baru kita pisahkan layar, letakkan layar paling atas ya, menjadi layar satu, menjadi kita rubah menjadi bayangan kelima. Nah, ini di bagian produknya ya. Nah, kita berikan efek shadow ya. Baru kita klik B di keyboard kalian. Nah, opacity-nya kita mainkan ya. Anggap aja 9% di sini. Nah, sini kan agak gelap. Oke, kita berikan efek shadow. Tentunya di bagian bawah juga kita berikan efek shadow biar ada refleksi bayangan. Oke. Nah, apabila udah merasa pas, kita kontrol D aja. Nah, seperti itu. Lihat efek shadow-nya. Before, after. Lihat kan? Before, after. Nah, apabila terlalu keras, kalian bisa gunakan opacity-nya kita kurangin. Nah, apa terlalu over banget gitu ya. Kalian gunakan opacity-nya aja. Nah, seperti itu. Kita ke move tool. Nah, kalau dilihat dari jarak jauh seperti ini. Agak lumayan ya. Kelihatan udah nempel gitu ya. Oke. Kayaknya cukup ya menurut aku. Nah, apabila udah seperti ini kita berikan efek lagi ya. Efeknya bisa dikatakan efek shadow lagi ya, Bro. Nah, kali ini kita menggunakan yang levels lagi ya, Bro. Caranya gimana? Kita seleksi lagi, kita klik control, klik permasukkan di layar thumbnail seperti ini akan muncul garis-garis putus. Adjustment layer. Nah, kalian di bagian brightness and contrast. Nah, naikkan sedikit kontrasnya, brightness-nya. Kali ini kita coba turunin sedikit saja, gak usah terlalu banyak. Sekitar minus. Nah, kayaknya cukup. Nah, bagian levelsnya lagi kita gunakan. Kita klik control lagi, klik pada masukkan di layar thumbnail. Nah, akan muncul garis-garis putus ya. Ke adjustment layer, levels. Nah, oke. Nah, kita tarik bagian shadow-nya. Dapat nih kan feel-nya seperti itu. Kita tutup before, after. Nah, kan dapat kan feel-nya seperti itu yang aku maksud ya. Oke, kayaknya kurang keras lagi ya, Bro, bagian shadow-nya ya. Gimana caranya? Kita coba copy paste lagi ya. Nah, ini kan ada nih bayangan duanya. Kita copy paste aja, Ctrl J. Nah, seperti itu. Kita mainkan feel-nya. Nah, dapat kan? Seperti itu, geser aja. Nah, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari jarak jauh seperti ini. Feel-nya. Oke, iya, kurang lebih seperti itu. Apalagi nih yang kurang nih? Menurut aku udah hampir pas ya menurut aku ya kalau dilihat dari jarak jauh ya. Nah, entahlah menurut kalian apa pas atau enggak, kita berikan efek shadow lagi ya di bawah sini ya, biar kelihatan bagus. Oke, kita tambahkan lagi ini udah 5, berarti sini tambahkan layer lagi. Oke, bayangan 6. Oke, nah ini untuk belajar agak-agak pusing nih jadinya. Oke, kita klik B lagi di keyboard kalian. Opacity-nya kita mainkan di sini. Nah, gesek.
set. Nah, dapat bayangannya. Oke, sip. Nah, ini terlalu over nih bayangannya sebelah sini. Kita hapus menggunakan eraser tool. Kita klik di keyboard kalian. Nah, seperti ini, jangan 100%. Opacity-nya sekitar 26% aja. Penting bisa dihapus. Nah, sip, kurang lebih seperti itu saja bayangannya. Nah, kalau dilihat dari jarak jauh seperti itu. Iya. Nah, gimana bro? Nah, untuk pelajaran yang awal-awal dulu ya bro, kita memberikan efek shadow yang menggunakan manual, yaitu brush sama apa tadi ya, ALT delete ya, seperti itu ya, menurut aku ya. Untuk belajar pertama kali ya, seperti itu udah ya. Oke, nah gimana nih menurut kalian nih untuk menambahkan efek shadow ya, dan sebelum diedit tadi seperti ini ya bro, yang sebelum diberikan efek shadow, kita lihat belum ada refleksi bayangan sama sekali ya. Nah, polosannya seperti ini nih. Ya, anggap aja foto produk yang belum diedit dan belum dikasih pewarnaan, kita tempel dan plek. Nah, kita tempelkan di sini menjadi seperti ini yang belum ada pewarnaan sama sekali dan juga masih belum sinkron warnanya dengan backgroundnya ya tentunya ya. Dan kita berikan efek sedikit. Nah, seperti ini bagian pewarnaannya tentunya, dan kita kasih shadow tipis-tipis. Iya, dengan tumpukan layer jadinya hasilnya seperti ini. Udah, gimana? Lumayan ya? Oke. Nah, bro, mungkin tutorialnya cukup sampai di sini saja, dan ini terima kasih banyak telah menonton video ini. Ini sangat bermanfaat ya bagi kita yang baru belajar, dan aku masih juga belajar nih. Aku masih belajar juga untuk memperdalam ilmu editing foto ya, bro. Masih belum pro juga ya. Oke. Nah, kita sama-sama belajar ya. Nah, next kita bikin video apa lagi ya, bro, untuk menambahkan apa gitu ya. Gimana cara memotong nanti bisa saja ya. Kalian tinggal request saja di kolom komentar apa yang pengen kalian request gitu ya, tentang seputar editing foto ya bro. Dan ini adalah cara gimana menambahkan efek shadow ya, menggunakan foto produk ya, sekaligus ya sekalian pewarnaan ya gitu ya foto produknya ya, meskipun nanti ini masih belum rapi amat gitu. Yang penting kita udah tahu dasar-dasarnya gimana kita cara menggunakan layernya dan juga menggunakan brush yang agak manual seperti ini tadi ya. Nah, nih. Ini kita zoom in, nah seperti itu ya. Nah, lumayan nih hasil detailnya ya. Oke, mungkin tutorialnya cukup sampai di sini saja, dan terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel ini biar berkembang untuk depannya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru gue ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.